Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Deopi Suwandari dengan NIM 21130110007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dapat dilihat pada slide, sistem pendidikan nasional berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-undang ini merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional setidaknya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan di sebuah kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berarti dapat kita simpulkan bahwa setiap sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Setiap sistem pendidikan harus memuat ideologi Pancasila dalam proses belajar mengajarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian tentang kelengkapan dasar hukum implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 dengan isi seperti yang terlihat dalam slide, di mana dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan educare yang maknanya unfolding. Suatu aliran pendidikan yang diterapkan di negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional. Bila ini diterapkan secara konsekuen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia akan terwujud. Yang kedua adalah pasal 7 ayat 1 dengan isi pasal seperti yang terlihat di slide, di mana pada sekolah dasar dan sekolah menengah telah terdapat komite sekolah yang diwakilkan oleh orang tua murid atau siswa yang merupakan implementasi dari pasal 7 tersebut, dan kalau dilihat pada struktur, ketua komite berada sejajar dengan pengawas sekolah atau kepala sekolah. Ini menunjukkan bahwa orang tua murid memiliki peran yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga adalah pasal 10 dengan isi pasal seperti yang terlihat di dalam slide, di mana selain komite yang berisikan orang tua atau wali siswa menjadi pengawas sistem pendidikan nasional, pemerintah pun melalui Dinas Pendidikan membentuk pengawas sekolah yang mana pengawas ini bertugas mengarahkan, membimbing, serta mengawasi dan mengevaluasi sistem pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kajian tentang kelengkapan dasar hukum
implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat yaitu pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada ayat 1 berbunyi, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan ayat 2 berbunyi, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pada ayat 1, bunyinya tersebut bertentangan dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari kedua pasal yang dibandingkan tersebut, pemerintah dirasa membatasi diri untuk hanya membiayai pendidikan pada usia ini saja. Jenjang pendidikan lain seperti pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta pendidikan yang batas usianya tidak dapat ditentukan, juga sebaiknya dapat didukung pemerintah dan diberlakukan sesuai undang-undang yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya yaitu pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pada pasal 31 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tentunya, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tidak sesuai dengan apa yang termuat pada Undang-Undang Dasar khususnya bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar. Selain itu, juga bertentangan dengan paradigma kesejahteraan yang mana menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan cara mensejahterakan termasuk di dalamnya pada bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, di mana hal ini juga tidak selaras dengan pernyataan yang terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Indonesia dikatakan harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada kenyataannya, terdapat beberapa ketidakselarasan antara undang-undang yang menjadi pedoman sistem pendidikan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, banyak disebutkan kata kebangsaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Hal ini secara jelas menyiratkan bahwa suatu negara yang sedang berusaha kita bangun ialah negara kebangsaan atau a nation state. Selanjutnya, dalam pendidikan nasional serta kurikulum pendidikan Indonesia tetap harus dikembangkan sebaik-baiknya agar tercapai suatu tujuan pendidikan yang dicita-citakan bangsa Indonesia, yang mana tidak mengingkari fungsi pendidikan nasional serta dasar pendidikan nasional. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia yang tidak terpisahkan. Setiap sistem pendidikan harus memuat ideologi Pancasila dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kajian tentang kelengkapan dasar hukum, implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah dijelaskan berdasarkan yang tertulis pada pasal 1 ayat 1, pasal 7, pasal 10, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 2, serta pasal 46 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional.